minha nafilatun. Rawahu ahlus sunan. Dan paling sedikit adalah imam dengan makmum. Dan ketika ulama apa? Artinya apa ulama? Ulama setiap kali. Dan setiap kali semakin banyak itu aja. Atau semakin banyak, maka itu lebih dicintai Allah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat jamaah lebih utama dari salat sendirian sebanyak 27 derajat. Muttafaqun alaih. Dan beliau bersabda, jika kalian berdua telah salat di rumah kalian, kemudian kalian mendatangi masjid, atau mendatangi jamaah, maka sholatlah kalian berdua bersama mereka. Sesungguhnya itu adalah sunnah bagi kalian. Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa pahami toh? Jadi ketika kita sudah sholat, misalnya apa? Sholat isya atau sholat maghrib, terus kita apa? Mendatangi masjid, misalnya kita mau ikut kajian ini ya. Kita mau ikut kajian, kita sudah ikut di jamaah di kampung kita. Terus di kota ada tablik akbar. Dan jaraknya nggak begitu jauh. Kebetulan di tempat kita itu sholatnya lebih awal daripada yang lain, gitu kan? Kita berangkat untuk ikut tablik akbar, ya ternyata di sana baru sholat, gitu kan? Maka apa? Kita disunahkan untuk ikut sholat bersama mereka, dan itu dihitung apa? Ya, dihitung sholat sunnah. Ya. Dan apa hikmahnya? Apa di antara hikmahnya dulu? Ya, menghindari prasangka buruk dari orang lain, di antara hikmahnya. Apa prasangka buruknya? Nah, orang gelem sholat, badhe sholat malah mung jagungan dewe, itu kan? Ya. Jadi menghindari tuduhan-tuduhan yang tidak diinginkan. Itu di antara hikmahnya. Terus lanjut Mas Rahmat. Bismillah. Qala al-mu'allif wa an Abi Hurairah marfu'an innama ju'ilal imama liyu'tima bihi innama ju'ilal imama. Kenapa imama? Imamu sebagai apa? Naibul fa'il. Innama ju'ilal imamu liyu'tima bihi. Liyu'tamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbira. Wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'a. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Wa idza sajjada fasjudu wala tasjudu hatta yasjudu hatta yasjuda. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Rawahu Abu Dawud. Wa asluhu bawahnya. Wa asluhu, Lanjut. ya itu kan masih sambungannya. Oh, Mas. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi sahihain kita. Wa asluhu fi sahihaini. Ya. Salam. Artikan.
Dan dari Abu Hurairah secara marfu, secara marfu sesungguhnya dijadikan imam liutam untuk menyempur untuk diikuti. Jika bertakbir maka bertakbirlah, dan jangan bertakbir sampai imam bertakbir. Dan jika imam ruku maka rukuklah, dan tidak ruku sampai imam ruku. Janganlah kalian ruku sampai imam ruku. Dan jika imam berkata Sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamdu. Dan jika apa artinya Rabbana walakal hamdu? Rob kami, wahai Rob kami, dan segala pujian hanya bagi. Dan jika imam bersujud maka bersujudlah, dan janganlah kalian bersujud sampai imam bersujud. Dan jika imam sholat berdiri maka sholatlah kalian berdiri. Dan jika imam sholat dengan duduk maka sholatlah kalian dengan duduk seluruhnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan asalnya dari Sahih Bukhari dan Muslim. Iya. Jelas ya ini kewajiban untuk apa? Mengikuti imam dalam artian gerakan-gerakan secara umum. Adapun di dalam gerakan-gerakan yang memang mukhtalaf, apa? Yang itu ada khilaf di antara para ulama, maka ya masing-masing diberi apa? Kelonggaran untuk mengikuti sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Seperti misalnya apa? Ketika sholat 2 rakaat, gitu. Imamnya pakai madhabnya Imam Ahmad. Ketika tahiyat akhir maka iftirash. Ya, makmum ada yang berkeyakinan pakai madhabnya Imam Syafi'i, maka duduknya tawarruk. Kan ini tidak ngikuti imam dari sisi gerakannya, gitu. Maka yang seperti itu tidak masalah. Yang penting imam berdiri, imam ruku, imam iktidal, imam sujud dan seterusnya. Adapun kaifiat gerakannya maka ya disesuaikan dengan pemahaman dan ilmunya masing. Walaupun di sana ada sebagian ulama ya, sebagai bentuk penghormatan kepada ulama yang lain itu, meskipun dia berkeyakinan satu gerakan itu tidak masyru' untuk dirinya, ya, tapi sebagai bentuk penghormatan maka apa? Dia mengikuti. Seperti misalnya apa? Setelah bangkit dari ruku', iktidal, samiallahu liman hamidah, ya kan? Karena ada dua qaul, ada yang samiallahu liman hamidah bersedekap, ada yang samiallahu liman hamidah ya, irsal, namanya irsal ya, dilepaskan. Gitu. Maka bagi yang berkeyakinan dilepaskan, ketika dia bermakmum pada sebuah atau seorang imam yang dia bersedekap, ya kan, setelah itu tidak, maka kalau dia mengikuti imam itu ada suatu hal yang bagus. Ya, walaupun kalau tidak mengikuti dan mengikuti apa yang menjadi ilmu atau keyakinan dia ya tidak masalah. Jelas? Ini maksudnya innama ju'ilal imam liyu'tama. Artinya apa? Jangan mendahului gerakan-gerakan imam. Di situ maksudnya. Terus lanjut Mas Abdul Ghani.
وقال يؤم القوم أقرؤوهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدموهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدموهم سنة Sinan. سنة Apa sinan? Umron. Sinan bermakna umron. Ya. ولا يؤمن الرجل الرجال في رجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلى بإذنه رواه Muslim. Berarti kan? Dan Rasulullah bersabda, hendaknya yang mengimami paling bagus yang paling bagus yang mengimami suatu kaum adalah yang mengimami suatu kaum adalah yang paling paham tentang kitab Allah. ya. Fa in kanu dan kanu Ya. fa in kanu dan jika kalian Jika mereka dan jika mereka di dalam bacaan di dalam membaca di dalam kualitas bacaannya sama, di dalam kualitas bacaannya sama, maka paling banyak maka yang paling banyak mengamalkan sunnah, yang paling mengetahui sunnah. Terus Dan jika di antara kalian di dalam mengamalkan sunnah sama, fa'aqdamahum, maka yang terlebih dahulu hijrah. yang terlebih dahulu hijrah. Dan di antara kalian, Jika mereka, bukan kalian, dari mana kalian? dan jika mereka di dalam hijrah sama, di dalam hijrahnya sama, maka pilih yang lebih tua dari umurnya. ya. Dan janganlah seorang laki-laki mengimami seorang laki-laki. Loh, masa nggak boleh? Dan jangan mengimami, Jangan menjadi imam apa ini? Fala ya'umana ar-rajulu rajula fi sultanihi. Apa? Janganlah mengimami atau menjadi imam. Bagaimana? Rajulu, seorang laki-laki. Kalau diterjemahkan secara letterlek, janganlah seseorang itu mengimami seseorang di dalam kerajaannya, daerah kekuasaannya. Jadi gini, maksudnya janganlah seseorang itu menjadi imam ya, di dalam daerah yang bukan menjadi haknya, bukan menjadi haknya. Kecuali apa? Kecuali sudah mendapatkan izin. Ya. Janganlah mengimami, ya janganlah seseorang itu mengimami orang lain yang bukan menjadi haknya. Misalnya apa? Di dalam masjid ini biasanya yang jadi imam Mas Abdul Ghani, ya kan? Maka Mas Rahmat ya jangan langsung maju jadi imam tanpa izin Mas Abdul Ghani atau tanpa dipersilahkan. Nah, kenapa nih? Apa hikmahnya?
Karena itu bisa menyakiti perasaan saudara kita. Sampai segitu ya Islam itu di dalam menjaga persatuan, ya kan, kaum muslimin. Karena seperti itu menyakiti dan bisa menyebabkan apa? Perpecahan di antara kaum muslimin. Ya. Kecuali memang sudah dipersilakan untuk maju, ya itu berarti kan sudah diizinkan. Terus dan jangan yakudu itu. Janganlah seseorang duduk di rumah orang lain, dan janganlah seseorang duduk di rumah orang lain di di atas takrimatihi apa? atas tempat yang Di tempat dimuliai. yang menjadi apa? Di tempat-tempat yang apa? Yang dimuliakan atau yang tempat-tempat khusus lah, tempat-tempat khusus bagi sahibul bait. Misalnya apa? Biasanya ranjang, kasur, tempat tidur itu kan, atau sofa-sofa tertentu. Kalau yang ditaruh di depan rumah itu biasanya umum itu, ya kan? Jangan kan orang kucing aja boleh, gitu. Kalau misalnya apa, kursi sudah ditaruh di teras, itu biasanya apa? Umum. Walaupun ya tetap sebagai adab kita minta izin, boleh saya duduk, maka itu sebuah hal yang baik. Jelas ya? Jadi janganlah duduk di rumah orang lain di tempat yang menjadi kekhususan baginya kecuali dengan izinnya. Ya, kecuali dengan izinnya. Maka termasuk masuk rumah juga harus apa? Mendapatkan izin. Jangan ya selonang-selonong saja. Meskipun pintu rumah terbuka. Ini yang masih menjadi kebiasaan di kalangan awam biasanya. Ya, mentang-mentang rumahnya terbuka, ya, kunun, ternyata itu orang sudah ada di dalam rumah, sudah di depan kamar tidak, selonang semuanya sendiri, bahkan sudah masuk ruangan dapur dan lain sebagainya. Ini perlu kita dakwahkan kepada kaum muslimin untuk tidak seperti itu. Ketika masuk rumah, sebelum dipersilakan duduk ya kita hendaknya tidak duduk kecuali sudah diizinkan untuk duduk ini. Karena apa? Kita khawatir menduduki tempat-tempat yang memang itu menjadi tempat khusus, tempat istimewa. Jadi ala takrimati itu tempat spesial bagi keluarga itu, yang orang yang duduk di situ bukan sembarang orang gitu loh. Bahkan anaknya saja kalau duduk di situ apa? Dimarahi sama bapaknya. Jadi ngono lho, kualat itu. Ya kan? Apa dimarahi sama orang tuanya gitu. Ya. Itu merupakan apa? Itu tempat yang khusus, yang spesial bagi sahibul bait. Terus Mas Cahya lanjut. Wa yanbaghi ayyataqaddamal imamu wa ayyatarassa al-ma'mumuna wa yukmilu safa al-awwala fal awwala wa man shalla raq'atan wa huwa faddun khalfas safi li ghairi udrin a'ada salatahu. Wa qala Ibnu Abbasin salaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam data lailatin faqumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si mi wara'i faja'alani an yaminihi mutafaqun alaih. Ya, artikan. Dan seharusnya imam berada di depan dan makmum merapatkan barisan dan menyempurnakan shaf dari awal kemudian berikutnya.
Dan orang-orang yang Dan barang siapa yang dan barang siapa yang sholat satu rakaat satu rakaat saja dan dia sendiri. Kenapa harus kita artikan saja? Berarti nek 2 rakaat, 3 rakaat berarti aula gitu loh. Nah, itu. Maksudnya di sini bukan waman sholat rakaatan, barang siapa yang sholat 1 rakaat berarti nanti yang 2 rakaat nggak masuk, yang 3 rakaat nggak masuk, bukan itu. Kan pernyataan mu'allif apa? Barang siapa yang sholat 1 rakaat di belakang shaf sendirian tanpa udzur gitu loh. Berarti nanti yang sholat 3 rakaat, 4 rakaat nggak masuk. Bukan, maksudnya ini barang siapa yang sholat 1 rakaat saja. Berarti kalau 2, 3 ya saya masuk gitu loh. Jelas ya? Paham? Paham belum ini maksudnya? Nek 1 aja masuk larangan apalagi 2 gitu. Jelas ya? Terus artinya barangkali mungkin apa? Asalnya di depan terus mundur gitu kan. Nah, itu maksudnya. Contohnya seperti itu. Terus Dan dia sholat sendirian di belakang shaf tanpa udzur, maka tidak sah sholatnya. maka dia harus ada ya Pak. Ada ya Pak. Mengulangi. Maka dia harus mengulangi sholatnya. Ya, berarti apa? Menunjukkan apa? Tidak sah. Ya, adanya konsekuensi mengulang sholatnya, ini menunjukkan perbuatan itu apa? Tidak sah. Ini kata siapa? Kata mu'allif. Walaupun ada yang berpendapat dia berdosa, tetapi tetap sah. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kata mu'allif di sini apa? Tidak sah. Nah, dia Mengulang. tidak sah sholatnya dan harus mengulang. Ini kalau tanpa udzur. Nah, misalnya udzur apa contoh udzurnya? Ya shaf depannya sudah penuh. Ya kan? Shaf depannya sudah penuh. Maka mau nggak mau dia harus di belakang sendirian. Seperti yang dulu sudah kita bahas. Maka termasuk ma'dzur. Demikian. Terus Ibnu Abbas berkata, saya telah sholat bersama Nabi SAW di waktu malam dan saya berdiri dari kiri ya, di sebelah kiri beliau, maka beliau memegang kepalaku dari belakangku dan menjadikan aku di sebelah kanan beliau. Muttafaqun alaih. ini dalil apa? Dalil tata cara sholat jamaah kalau cuma 2 orang. Jika cuma 2 orang, maka apa? Imamnya yang di kiri, makmumnya yang di kanan dan sejajar. Tidak usah makmumnya mundur sedikit. Itu yang banyak terjadi. Nanti biasanya makmum mundur sedikit daripada imam. Maka di sini dalilnya sejajar imam dan berada di sebelah kanan daripada imam. Nah, ini buktinya apa? Ketika berada di kiri dipindah oleh Rasulullah dengan ditarik gitu kan. Tapi lewat belakang. Ditarik lewat belakangnya. Ya. Lanjut Mas Hidat. Wa qala idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikumus sakinatu wal wiqaru wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Muttafaqun alaihi. Wa fi Tirmidzi idza ata ahadakumus sholata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imamu. Artikan. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengarkan
iqamah, maka berjalanlah untuk sholat jamaah. Dan wajib bagi kalian tenang dan sopan, dan jangan terburu-buru. Maka apa yang kalian dapati maka sholatlah, dan apa yang luput dari kalian maka sempurnakanlah. Muttafaqun alaihi. Dan di dalam hadis Tirmidzi, jika kalian mendatangi sholat dan imam sedang berada pada suatu keadaan, maka kerjakanlah seperti apa yang sedang imam kerjakan. Ya. Jelas itu? Idza sami'tumul iqamah famsu ila shalah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Apa? Pertama ya, kita wajib menghadiri sholat jamaah. Jadi ketika kalian mendengar iqamat, maka famsu, datangilah sholat itu. Nah. Berarti di sini apa? Ada keringanan untuk mendatangi sholat itu, tidak harus ketika adzan langsung berangkat, gitu. Jadi boleh ketika apa? Qomat berangkat, kalau dengar dan rumahnya memang dekat, gitu loh. Ya kalau jaraknya berkilo-kilo nunggu qomat sampai sana bubar ya jangan. Maka secara asal tetap dianjurkan bersegera karena itu ada keutamaan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu maka boleh, ya kan? Boleh apa itu menunda berangkat sampai ditegakkannya iqamat. Terutama orang-orang yang tinggal di sekitar masjid. Ya. Pasukan iqamat mangkat. Iqamat mangkat. Ya, tapi ala kulli hal tetap dianjurkan. Yang afdol memang apa? Yang afdol sebelum adzan iso malah berangkat dulu sebelum adzan. Itu yang afdol gitu. Tapi kalau berbicara boleh, maka apa? Ketika iqamat berangkat itu boleh. Tidak berdosa gitu loh. Jelas ya? Ya. Namun demikian di sini walaupun sudah iqamat, wa'alaikumus sakinah wal wiqar, tetap harus tenang, enggak boleh terburu-buru gitu loh. Berarti konsekuensinya gini. Ya kita harus perhatian terhadap apa? Kekhusyuan sholat, karena intinya di situ. Kalau kita terburu-buru maka apa? Kita enggak akan khusyuk. Maka di antara faedahnya apa? Nah, kekhusyuan sholat hendaknya menjadi prioritas. Ya, kekhusyuan sholat itu menjadi prioritas. Dan tidak boleh berangkat ke masjid itu dengan tergesa-gesa walaupun sudah iqamah. Ya. Tapi ya jangan terus kelelat-kelelat sehingga menyebutkan dia terlambat terlalu banyak. Ya sedang-sedang saja. Lumrahnya orang berjalan seperti apa? Waduh ya. Ya. Bukan terus mampir warung, ora tok susu kok. Mampir warung tuku sik. Ini kan nanti telat. Jelas ya? Ini maksudnya. Kemudian yang kedua, hadis kedua itu sebagai dalil bahwa apa? Wajibnya mengikuti gerakan imam ketika kita masuk jamaah dalam keadaan apapun. Dan kita tidak boleh apa? Menunggu. Contoh misalnya kita ketika masuk imam pas sujud nanggung. Ya gitu kan. Rata-rata orang bilang apa? Nanggung, ditunggu sik wae. Ditunggu sama imamnya berdiri. Ternyata ditunggu tahiyat akhir malah gedug-gedug. Ya kan? Nah, setelah nunggu ngoyo-ngoyo ternyata apa? Sudah tahiyat akhir. Akhirnya dia terburu-buru takbiratul ihram untuk mengikuti imam. Maka seperti ini tidak hikmah. Maka sunnah Rasulullah itu yang terbaik. Jadi ketika imam baru sujud ya kita ikuti
takbiratul ihram, terus langsung takbir untuk sujud. Imam ruku' ya kita takbiratul ihram, terus takbir untuk ruku'. Walaupun kita tidak baca doa iftitah, walaupun kita tidak baca Al-Fatihah. Ya. Ada sebagian yang mengatakan kalau masih dapat ruku' dan membaca ruku' bersama imam maka apa? Maka dihitung 1 rakaat. Sementara Al-Fatihahnya sudah dicukupi oleh imam. Ya seperti itu. Ada yang mengatakan ya karena dia kehilangan Fatihah ya tetap harus mengulangi karena dia kehilangan 1 rukun. Begitu. Nah, terus jelas ini ya. Sekarang bab sholatil ahlil a'dzar. Pak Heru. Qala mu'alif babus sholatil ahlil a'dzar wal maridu yufa anhu hudurun al jamaati wa idza kana liqiyamu yazidu fi maradihi shalla jalisan fa in lam yuti fa'ala jambihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li imra'ani ibni Husain Li Imrana ibni Husaini soli ko iman fa ilam tastati fa ko idan fa in lam tastati fa ala jambika rawahul Bukhari. Ya, artikan Dan orang yang sakit dimaafkan baginya untuk menghadiri sholat jamaah. Dan apabila berdirinya menambahnya sakit, maka dia sholat dengan duduk. Apabila sholatnya berdiri menambahnya sakit, maka dia sholat dengan duduk. Dan apabila tidak mampu mengerjakannya, tidak mampu sholat dengan duduk, Iya. maka dia mengerjakan sholat dengan berbaring, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Imran bin Husain, sholatlah berdiri, apabila tidak mampu maka berduduklah, apabila tidak mampu maka berbaringlah. Riwayat Bukhari. Ya, ini penjelasan apa? Kafiyah apa itu? Sholat bagi orang yang ada udzur karena sakit. Maka kaidahnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Asalnya berdiri, kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu dengan berbaring. Kalau nggak mampu berbaring, ya mampunya gimana? Udah disarah. Mampunya gimana? Selama dia masih wajib sholat. Ya, terus Mas Ali, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Wa in syaqqa alaihi fi'lu kulli salatin fi waqtiha falahul jam'u baina adh-dhuhri wal 'asri wa bainal 'isha'aini fi waqti ihdahuma wa kadzalikal musafiru yajuzu lahul jam'u wa yusannu lahul qasru lis-salatil
lisolatir rubaiyati rubaiyati ila rak'ataini walahul fitru fi ramadhani fi ramadhan. Nah, ya. Artikan dulu. Dan jika berat atasnya mengerjakan setiap sholat pada waktunya, maka boleh baginya untuk menjamak di antara sholat zuhur dan asar, dan di antara dua isya pada waktu salah satu dari keduanya. Dua isya ini maksudnya apa? Maghrib wa isya. Terus dan demikian pula seorang musafir boleh untuk menjamaknya. Boleh baginya untuk menjamak dan disunahkan untuk dan disunahkan baginya untuk mengqashar salat-salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan baginya dan dia boleh berbuka ketika Ramadan. Dan baginya juga boleh berbuka pada bulan Ramadan. Artinya apa? Diberi keringanan untuk tidak puasa. Bagi siapa? Orang yang musafir. Jadi rukhsah qashar itu karena sebab apa? Safar. Ya kan? Adapun rukhsah jamak itu karena sebab masyaqqah. Masyaqqah. Maka kalau safar itu kan terkumpul dua hal itu. Jadi biasanya safar itu masyaqqah dan ada udzur safar, maka apa? Jamak dan qashar. Enggak ya? Jadi udzur safar itu ada dua hal, masyaqqah dan safar. Masyaqqah yang membolehkan dia untuk menjamak, safar membolehkan dia untuk mengqashar. Adapun kalau sakit dan tidak safar, maka udzurnya cuma satu, apa itu? Masyaqqah. Sehingga apa? Menjamak saja, tidak boleh mengqashar. Kecuali kalau dia berobat di luar kota yang dia sudah dihitung safar, maka boleh mengqashar. Oke. Jelas ya? Nah, jadi udzur mengqashar hanya berlaku bagi orang-orang yang musafir. Dan itu pun hanya untuk sholat-sholat yang 4 menjadi 2. Yang 3 sama 2 tidak boleh dikosor lagi. 3 jadi berapa? 1,5. 2 jadi 1. Nah, hanya yang 4 rakaat. Terus kalau dalam bahasa misalnya maghrib dari isya dalam perjalanan kemudian saya sholatnya di rumah, belum dijawab berarti. Belum, berarti kan belum safar. Jadi kalau dijamak tapi jangan dikosor. Kalau dijamak di rumah boleh, tetapi tidak boleh dikosor. Iya, ya kan? Karena apa? Dia masyaqqah kalau nanti harus berhenti di jalan. Tapi kan dia belum safar, masih posisi di rumah. Jelas ya? Misalnya mau berangkat ke Jakarta, berangkatnya tiketnya ba'da maghrib, ya kan? Nanti kan harus mikir isya'i, nanti kan harus turun macam-macam kan? Maka dijamak. Di rumah dia sholat maghrib sama isya boleh, tapi tidak boleh dikosor karena dia belum safar ya. Masih di rumah loh. Nggak boleh. Harus jamak. Kalau sudah sampai di rumah kan berarti sudah selesai safarnya. Jelas ya? Ya, kalau sudah sampai di rumah berarti sudah selesai safarnya. Nggak safar lagi. Ya, berlaku jamak saja. Kalau umpamanya kita safar kan memang dibolehkan kita qashar. Kemudian kita safar dalam agenda
suatu acara gitu, ke suatu tempat yang memang itu dari disebut sabar. Ya kalau di sini mungkin Jakarta gitu. Mungkin di sana ada urusan 3 hari 2 hari. Nah di sana kan ketika kita sudah sampai ke tempat itu, apakah kita boleh mukosor atau menjamak? Ya. Nah kita sholatnya dengan ahlul balad di sana, atau kita sholatnya dengan jamaah sendiri, atau kita sholatnya sendiri. Kalau kita jamaah dengan ahlul bait di sana, orang sana, ya kita ngikuti sholatnya sana. Jelas? Ya belum. Contohnya misalnya dia sholat sholat duhur, ya kan? Sholat duhur di sana. Ya, dia kan mengikuti, dia bermakmum kan? Dia bermakmum pada imam yang orang sana. Sholatnya dia 2 atau 4? Ya kan tetap 4. Kalau dia mau menjamak boleh, dan dia mau menjamak dan mau mukosor boleh. Misalnya dia nanti pengen istirahat ya kan, nggak ke masjid, asarnya dia menjamak dengan asar, tapi asarnya dia kosor, tapi duhurnya ikut imam, nggak apa-apa seperti itu. Jadi dia sholat menjamak sendiri itu boleh jamak atau boleh kosor juga boleh. Maksudnya? Dia jadikan sholat duhur sama imam. Ya. Kemudian setelah selesai sholat dia berdiri lagi untuk menjamak. Dia boleh kosor. Boleh karena dia safar. Ya. Cukup? Yang kembali ke posisi imam tadi. Misalnya yang kita ikuti itu masbuk, tapi posisinya itu hanya memungkinkan di paling kiri. Jadi yang kanan sudah nggak ada tempat, yang kiri dan mepet tembok atau apa yang ada itu yang di kiri, dan mau nggak mau harus di kirinya. Apa kita tetap di kiri atau di belakang? Ya. Tentang masalah menjadikan makmum masbuk sebagai imam, itu sebenarnya sebagian ulama mengatakan itu tidak masyru', gitu kan. Jadi yang disunahkan untuk bolehnya berjamaah itu ya membuat jamaah sendiri. Ya, adapun menjadikan imam dari makmum yang masbuk, ya kan? Dia kan lambat toh. Nah, kita masuk sholat dah selesai, kita menjadikan dia jadi imam. Ini sebagian ulama seperti Syaikhul Utsaimin mengatakan itu tidak masuk seperti itu. Maka lebih baik kalau tidak ada, ya mending sholat sendiri. Mending sholat sendiri. Gitu. Paham ya? Ya. Kalau misalnya kita makmum masbuk, terus kemudian ada yang jahil, yang menjadikan kita imam, itu apa yang harus kita lakukan? Karena dia mengikuti kita. Ya. Ya. Karena mungkin dia bermadhab ya, dia bermadhab atau mengambil pendapat yang dia seperti itu, ya kita bismillah berbuat ihsan, semoga ya itu bermanfaat buat dia gitu ya. Tapi secara asal kan kita tidak berkeyakinan seperti itu. Ya. Kalau kita dijawil ya nanti kan malah kalau tidak mengeraskan bacaan, dia nanti kan malah berprasangka macam-macam itu. Kecuali kalau kita bisa nanti menjelaskan itu, maka lebih bagus. Dan itu kan juga perkara yang mukhtalaf, perkara yang dipersilakan para ulama. Namun yang aula untuk sholat jamaah ini memang tidak mengangkat imam dari makmum yang masbuk. Itu. Itulah ya. Kalau misalnya pengen berjamaah ya nunggu yang lain, nyari teman dulu yang sama-sama terlambat bikin jamaah, atau mengajak saudaranya sudah selesai, baturi aku sholat, tidak apa-apa. Dia dihitung pahala sholat sunnah. Itu malah ada contohnya, dan ada perintah dari Nabi. Hendaknya kalian bersedekah kepada temannya dengan menemani sholat jamaah. Itu malah masyru'. Jadi yang sudah selesai nemeni sholat jamaah temannya yang terlambat tadi. Tapi kayaknya berat ya kayak gitu ya. Walaya telat enggak. Itu wallah. Kalau pas posisinya sholat asar kan? Iya. Bolehkah dia mengikutkan biasa untuk sholat gimana? Karena ada yang berpendapat tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Sholat sunnah setelah sholat asar itu sholat sunnah mutlaqah.
sholat mutlak gitu loh maksudnya. Kalau sholat wajib ya kan ada terus, ya kan? Selama sholat maghrib belum masuk, ya bagi yang belum sholat asar, dia tetap wajib sholat asar. Bagi dia yang menemani tadi kan, dia bukan sholat mutlak itu, ya kan? Ya sholat sunnah untuk menemani temannya itu bukan sholat mutlak namanya. Jelas ya? Cukup? Ya selesai nanti murojaahnya. Sampai mana tadi? Ya sekarang sholat khauf. Mas Rian, nyampe enggak? Kalau enggak nyampe enggak apa-apa, enggak usah pakai mic. Watajuzu sholatul khawfi ala kulli sifatin sholaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminha hadisu Salih ibn Khawatin amman sholat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma datir riqa'i sholat al-khawfi anna ta'ifatan sholat ma'hu wijahal adubi wa sholla billadina ma'hu rak'atan thumma sabata qa'iman wa tamu bi anfusihim thumma insarafu wa saffu wijahal aduwi wa ja'ati ta'ifatul ukhra fa shalla bihim rak'atan lati baqiyat thumma sabata jalisan wa tamu bi anfusihim thumma salama bihim. Muttafaqun alaih. Ya. Perhatikan. Dan diperbolehkan sholat khauf bagaimana semua sifat-sifat sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya hadis Saleh bin Khawatin aman dari orang yang telah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada peperangan Ar-Riqai, Datir Riqai, sholat khauf. Ya. Sesungguhnya Ta'ifah wa ta'ifah. Sekelompok sholat bersamanya Nabi wijahal aduwi menghadap musuh. Kemudian sholat dengan bersama Nabi rokaatan satu rokaat, kemudian sabata. Sholat ini paknya siapa? Fasolah biladina ma'ahu Ta'ifatan. Yoga dong. Nabi Paknya kembali ke Nabi. Maka beliau Nabi sholat bersama orang-orang yang bersamanya rokaatan, satu rokaat saja. Terus kemudian beliau sabata qa'iman, diam dalam posisi berdiri. Berarti ini rakaat keberapa? Kedua. Diam pada rakaat ini rakaat kedua kan. Jadi dia satu rakaat sempurna, berdiri lagi, diam, terus yang tadi apa? Menyempurnakan. Salam, terus keluar, baru kelompok dua masuk. Jelas? Terus kemudian mereka menyempurnakan secara sendiri-sendiri. Kemudian mereka
mereka pergi dan berbaris menghadap pergi, musuh. ya, dan berbaris menghadap musuh. Ya. Jadi kelompok kedua kan tadi menghadapi musuh toh, berjaga-jaga. Nah, kelompok satu setelah selesai bergantian. Kelompok dua masuk, kelompok satu gantikan berjaga terus. Kemudian datanglah kelompok yang lainnya atau kedua dan sholat Nabi sholat bersama mereka. Nabi sholat bersama mereka Satu rakaat yang tersisa. Kemudian beliau diam sambil dalam posisi duduk. Duduk dan mereka menyempurnakan secara sendiri-sendiri. Ya, menyempurnakan rakaat kedua kan baru dapat satu rakaat toh. Nabi duduk nunggu mereka berdiri menyempurnakan satu rakaat terus sampai posisi tahiyat akhir. Baru apa? Summa sallama bihim. Baru apa? Kemudian beliau salam bersama mereka. Ya, barulah mereka salam bersama-sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dihafalkan ya, ini jelas di ujian keluar ini tata cara sholat khauf ini sudah saya instruksikan ya untuk dihafalkan. Ya terus Mas Denny. Wa idza stadda al-khawfu sallu rijalan wa rukbanan ila al-qiblati wa ila ghairiha yumi'una fi ruku'i was sujudi wa kadzalika kullu khaifin ala nafsihi yusalli ala hasabi halihi wa yaf'alu kulla ma yahtaju ila fi'lihi min harabin aw ghairihi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Dan apabila rasa takut itu terasa sangat mengkhawatirkan, maka sholatlah dalam keadaan berdiri dan naik kendaraan menghadap kiblat dan dari jalan warukbana itu maksudnya gimana? Ya berdiri biasa ataupun naik kendaraan. Terus menghadap kiblat dan menghadap selainnya. Ya, jadi menurut beliau di sini ketika ada suatu hal yang darurat maka gugur kewajiban menghadap kiblat. Ya kan? Syarat sholat menghadap kiblat gugur. Ya, karena ada suatu udzur tadi. Terus dia mengisyaratkan dengan ruku dan sujud. Ya. Jadi ketika di atas kendaraan kan nggak mungkin ruku, nggak mungkin sujud kan. Contohnya naik kuda, mau ruku mau sujud gimana? Pas sujud jarane melayu kan ya. Ya kan nggak mungkin. Di atas mobil pun juga kita nggak mungkin ketika kendaraan sedang berjalan. Ya terus. Dan seperti itu setiap yang mengkhawatirkan, yang khawatir atas dirinya, dia sholat dengan sesuai keadaannya. Yeah. Dan mengerjakan setiap apa yang dibutuhkan untuk dikerjakan dari min harub berupa harop lari apa tuh? Lari. Oh, dari lari atau yang lainnya. Jadi boleh nggak sholat sambil lari? Boleh kalau ada udzur. Ya kan? Jadi dia tidak batal sholatnya. Jadi dia lari untuk bergeser, ya kan? Misalnya apa? Di tempat dia lari itu mau runtuh, kan ada gempa, ya kan? Dia mencari tempat yang aman, karena harus lari itu. Kalau karena nggak lari apa?
sing jatuhnya itu. Dan itu jangan diniatkan membatalkan, pindah. Kalau bisa pindah gitu loh. Kecuali memang bisa nggak bisa memang harus membatalkan. Tapi kalau bisa tanpa membatalkan cukup berlari mencari tempat yang aman lanjut sholatnya. Tidak perlu membatalkan sholat. Jelas ya? Ya ala kulli hal semampu dia. Ya kalau dalam posisi seperti ini nanti lari malah jatuh kan berbahaya. Maka ala kulli hal dia bagaimana dia bisa menyelamatkan diri itu apa itu termasuk kondisi yang memang darurat kita diperbolehkan. Jelas ya? Ya kalau pas berlari itu kan bisa diem dulu ya Pak. Ya kan? Artinya gini loh, banyakan orang kan membatalkan, itu kan yang salah. Ya kan? Padahal dalilnya wala tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Membatalkan sholat tanpa udzur itu dosa besar. Dosa, bukan hanya boleh, Mas, bukan enggak boleh, dosa besar gitu. Jadi membatalkan amal tanpa udzur itu dosa besar. Amal wajib ya. Puasa Ramadan membatalkan tanpa udzur. Dosa besar. Bisa beda dengan puasa sunnah. Ya kan? Kalau puasa Ramadan dosa besar. Sholat wajib, ya kan? Tanpa udzur langsung dibatalkan. Sementara kita masih diberi keringanan itu dan ini dan itu untuk bisa mengerjakan sholat, langsung dibatalkan. Itu kesalahan itu. Jelas ya? Nah kan rata-rata kan langsung membatalkan. Lindulur. Wah itu kan langsung bengok-bengok dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah bengok-bengok batal ya. Karena dia sudah berbicara. Tapi kalau cuma sekedar gerakan-gerakan, contohnya apa lari, ya kan? Atau mungkin tiarap, ya kan? Orang yang jatuh misalnya pingsan itu nggak apa-apa. Yang penting pokoknya jangan berbicara. Wah gini ya lagi batal. Ya kan? Itu batal karena dia sudah berbicara. Tapi kalau hanya refleks gerakan itu tidak membatalkan sholat. Karena itu memang dibutuhkan. Iya dia keluar. Jadi memang dia keluar dari tempat yang aman meneruskan sholat. Jadi nyambung misalnya pas rakaat ketiga ini udah lanjut. Tidak perlu membatalkan gitu loh. Jadi niatnya bukan main-main, dia memang niatnya itu untuk menyelamatkan diri, ya kan? Nah, tapi tetap dalam posisi, jadi gerakan dia itu masih dihitung dalam keadaan sholat gitu. Selama dia tidak melaksanakan pembatal, artinya larinya seseorang itu selama tidak diniatkan membatalkan sholat dia tidak batal gitu. Jelas? Nah kalau walaupun dia menang tapi dia berbicara, ya batal ya. Walaupun dia tidak niatkan membatal. Contohnya apa? Negur temennya. Sholat kayak demo rame wae. Sholat iki meneng ngono lho kayak aku iki. Kayak aku iki. Lah kowe iki sholat malah ngomongan. Iki ngandani kowe kuwi ya, berarti ya batal kowe. Akhirnya mau dur-duran. Nah itu walaupun enggak masih posisi gini ya kan, ya batal yang dia mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat. Mati? Bukakan pintu itu tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Jadi di sini kata beliau segala sesuatu yang memang harus dikerjakan itu tidak membatalkan sholat. Dan itu apa? Termasuk udzur. Maka dibahas pada apa? Sholat ahlul a'dzar. Gitu. Jelas? Misalnya gerak geser ke pintu, membukakan pintu, tidak membatalkan sholat. Mati? Terus Nabi sholatil Jumu'ah belum selesai tadi ya. Lanjut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika aku memerintahkan kalian untuk dengan suatu perkara, maka kerjakanlah semampu kalian. Ya. Itu dalilnya ya. Jadi istito'ah itu adalah sebuah kemampuan yang memang sudah melalui proses usaha maksimal gitu loh. Lah ya. Bukan orang belum berusaha,
ora mampu oleh nek kaya kowe gitu kan. Ini belum istitoah. Istitoah itu adalah sebuah kemampuan yang itu sudah batas maksimal. Batas maksimal orang ya dengan daya upaya gimana pun dia mampunya seperti itu gitu. Kalau dia di atasnya itu berbahaya bagi dirinya. Maka itu namanya apa? Istitoah. Ya, jadi mampu tidak mampu itu bukan masalah hati. Ya kan? Tapi apa betul-betul dari kenyataannya. Ya, terus bab sholatul Jumu'ah. Mas Zulfan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jumu'ati. Kullu man lazimathul jama'atu lazimathul jumu'atu idza kana mustautinan bi bina'in wa min syurutiha fi'luha fi waqtiha wa an takuna bi qaryatin wa an yataqaddamaha khutbatani wa an Jabirin qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'aynahu wa 'ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jaishin yaqulu sambahakum wa massakum wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalatun. Bab salat Jumu'ah. Setiap orang yang diwajibkan atasnya salat berjamaah diwajibkan atasnya sholat Jumat apabila dia tinggal di suatu kampung. Dan di antara syarat-syaratnya adalah mengerjakan pada waktunya dan ia berada di pemukiman dan didahului dengan 2 kali khutbah. Dan dari Jabir, Nabi SAW berkata bahwasanya Nabi SAW apabila khutbah Jumat matanya memerah dan suaranya meninggi dan sangat marah, tegas, sehingga seakan-akan seolah-olah dia seperti pemberi peringatan untuk prajurit pasukan. Lalu berkata, waspadalah kalian pada waktu pagi dan sore kalian. Lalu berkata, amma ba'du, bahwa sesungguhnya kalam terbaik adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan dan bahwasanya setiap perkara yang diadakan adalah kesesatan. Iya. Jadi di sini disebutkan syarat-syarat diselenggarakan sholat Jumat ya. Pertama apa? Mereka memang wajib untuk sholat jamaah. Berarti yang tidak wajib sholat jamaah maka tidak wajib sholat. Orang musafir itu wajib jamaah enggak? Orang musafir itu wajib jamaah enggak? Bener loh. Jamaah loh, bukan masalah jamaah, tapi berjamaahnya loh. Wajib enggak? Kalau safar sendiri? Ya kan dia misalnya melewati satu masjid yang dia jamaah atau mampir dulu. Iya, saya tanya, wajib enggak sholat bagi orang musafir itu wajib sholat jamaah enggak? Berkewajiban enggak? Ya masalahnya ada yang secara asal kan wajib. Nah, yang mengecualikan bahwa orang safar itu enggak wajib sholat jamaah ada enggak kira-kira dalilnya? Yang mengkhususkan. Gimana? Kan enggak harus di masjid gitu loh maksudnya. Tidak, jamaahnya tidak harus di masjid. Ya kecuali kalau dia safar sendirian, ya kan. Kemudian dia tidak mendapati tempat, ya mau di mana lagi itu kan. Berarti kan itu
udurnya karena memang nggak ada teman yang diajak jamaah kan gitu. Tapi selama ada yang contoh misalnya ya, orang yang dari Surabaya ke Sukoharjo untuk menjenguk santri misalnya, kan safar tuh itu. Ya, bagi yang berpendapat apa itu tidak wajib jamaah, dia sholat sendirian di kontrakan atau di penginapan, ya enggak? Karena apa? Sholat jamaah bagi dia tidak wajib. Ya, bagi yang wajib, ya dia tidak boleh sholat di penginapan, dia harus mencari. Walaupun dia di penginapan, ya dia harus mencari jamaah. Seperti itu. Ya, maka di situ khilaf memang. Ya, maka secara asal sholat jamaah itu wajib. Ya, tidak boleh digugurkan kecuali ada udzur. Termasuk safar itu udzur yang menggugurkan atau enggak itu. Kalau sakit kan ada dalilnya. Itu ya. Ya. Wallahu a'lam. Di sini di bab sholat jamaah kan ada toh. Wahia fardu ainin li sholatil khamsi ala rijali hadaran wa safaran. Tadi ya enggak? Harus saja kita baca. Dia adalah wajib ain pada setiap orang untuk sholat yang 5 waktu, baik mukim maupun safar. Ini menurut beliau Syekh Sa'di. Maka menurut Syekh Sa'di, safar bukan udzur yang menggugurkan kewajiban jamaah. Oke, walaupun tidak harus ke masjid, tapi jamaah tetap harus. Kalau wanita yang di rumah itu wajib jamaah juga. Kalau wanita kan beda Pak, kan rijal ini ya. Nah, kan yang wajib jamaah itu kan rijal. Bagi wanita maka afdolnya di rumah. Kalau bisa jamaah maka bagus. Tapi kalau tidak bisa kan karena banyak masyakohnya, maka wanita kan ya tidak diwajibkan ya, walaupun di rumah. Ya. Gak selesai ini murajaannya. Cukup ya? Apa maksudnya ini? Karena Nabi SAW idza khotaba ihmarat ainah. Nabi itu kalau berkhutbah matanya memerah, suaranya lantang dan kencang. Beliau itu menunjukkan wajah yang sangat marah. Kayak beliau itu memberikan peringatan pada pasukan. Apa ini maksudnya? Ya, khotib itu harus menghayati isi yang disampaikan. Artinya walaupun dia membaca, ya harus persiapan dulu. Jangan membaca 100%. Karena intonasi membaca itu beda. Ya kan? Coba antum membaca khutbah teks gitu aja, kan biar selamat. Iya boleh, bagus. Cuman harus persiapan gitu loh. Ya kan? Tahu yang mau disampaikan itu intinya apa gitu loh. Jadi ada penekanan-penekanan yang memang di situ memang kudu tegas, yang di situ memang harus lembut gitu loh. Ya kan? Yang memang intinya ancaman yang harus ada tekanan, menunjukkan ancaman gitu. Ada intinya kabar gembira, menunjukkan kabar gembira. Jangan pengelujur moco gitu loh. Ya kan? Itu menunjukkan apa? Dia tidak menghayati si khutbahnya. Jadi di sini bukan anjuran bahwa orang khutbah itu kudu kaya wong nesu, enggak. Salah itu. Ya kan? Jadi sunnah khutbah itu kudu kaya wong nesu, buktinya Nabi. Tidak itu. Jadi para ulama menyimpulkan bahwasanya riwayat itu menunjukkan bahwasanya Nabi itu sangat menghayati apa yang mau disampaikan kepada jamaah gitu loh. Ya, makanya harus persiapan, jangan sampai khotib membaca dalil belak-belaku. Ya kan, membaca ayat Quran terjemahnya juga gerudal-geradul. Wah ini tidak membekas ini ya. Jelas, harus betul-betul persiapan itu. Jelas ya. Kalau
membaca nas Quran ataupun hadis masih terbata-bata, mending langsung maknanya aja, langsung secara makna seperti ini. Sebutkan ayatnya, Qurannya surat berapa, ayatnya ini menurut para ahli tafsir seperti ini maksudnya.